itu adalah sistem dunia, saudara-saudara. Yang benar itu adalah, saudara-saudara, yang benar itu adalah gaya hidup kita sebagai hamba Tuhan, pola hidup kita, lifestyle kita. Jadi saudara-saudara, sekalipun saya nabi, saya hidup seperti orang biasa. Saya nggak harus pakai jubah putih. Saya menjadi ibu yang, saya menjadi, kalau saudara bisa lihat saya penyanyi juga, penyanyi rohani. Saudara bisa lihat di Hannah Hudson Music gitu ya. Saya pencipta lagu, hidup seperti orang, saya artis juga. Jadi saya hidup seperti orang biasa, saudara. Saya ibu rumah tangga juga. Saya masak, saya punya pergumulan sendiri di rumah tangga. Saya orang biasa. Dan juga saya jemaat. Saya berjemaat dalam satu gereja. Saya tunduk kepada suatu pemimpin. Saya lakukan semuanya itu. Tapi saudara-saudara, saya tidak menjadi, tapi di dalam diri saya tahu saya nabi Tuhan. Dalam diri saya tahu saya tahu pelayan Tuhan. Dan saya lakukan itu sebagai bagian daripada kehidupan saya sebagai manusia biasa, ibu rumah tangga biasa, seorang istri, seorang wanita, saudara-saudara. Jadi saudara jangan heran kalau suatu saat saudara pikir, wah, Ibu Hana pendeta, dia mesti pakai jubah putih, dia harus pakai jas, dia harus dikhotbah di gereja, dia nggak boleh pakai celana panjang, dia nggak boleh pakai ini, pakai begini, ya, macam-macam. Ya, seringkali kita berpikir pendeta itu mesti hamba Tuhan tuh mesti diinikan gitu loh. Kita masukkan dalam satu kotak gitu loh. Kalau saudara lihat Elia, saudara, dia orang biasa. Kalau saudara lihat janda nabi yang atau si Elisa dia orang botak, kelihatannya juga penampilannya juga nggak meyakinkan, saudara-saudara ya. Jadi nggak mesti yang namanya pendeta tuh mesti penampilannya tuh mesti serba pakai jas, serba pakai dasi baru kita akui Pak Pendeta gitu loh ya, atau mesti ngeliat nabi tuh mesti rambutnya putih gitu ya, atau mesti pakai jubah panjang gitu loh. Nggak mesti seperti itu loh, saudara-saudara. Hidup kita itu mesti normal, hidup kita tuh mesti apa adanya, jujur gitu ya, apa adanya gitu, nggak dibuat-buat, nggak terlalu membuat-buat diri gitu loh, tapi harus natural, organik gitu loh. Sebagai seorang hamba Tuhan tuh di sini loh, saudara. Nih, di hati kita dan di pikiran kita, saudara. Yang namanya hamba Tuhan tuh bukan sebuah gelar yang merasa kita baru yakin dan oke untuk melakukan suatu pelayanan. Karena saya tahu ini ada saya hamba Tuhan, makanya saya berani mendoakan orang di keramaian. Itu tadi yang di Hawaii itu yang saya bilang itu, orang lagi mati, kecekek dari makanan di depan saya, di depan toko warung saya, saudara-saudara. Saya berdoa, saya tumpangin tangan, Tuhan bangkitkan dia, saudara-saudara. Bangkit saat itu, saudara, setelah mati. Saudara-saudara, saya pakai waktu itu lagi nggak pakai jubah, saya nggak pakai dress, saya nggak pakai baju putih, nggak pakai jas, saudara-saudara. Saya cuma seorang penjual nasi Padang, ya, pedagang nasi gitu loh. Tapi ketika ada kesempatan pelayanan, kita lakukan. Kita harus siap sedia memberitakan waktu Tuhan siap atau tidak siap waktunya, melayani Tuhan, membangkitkan orang mati, mendoakan orang-orang yang sakit, mengajar, menjangkau tetangga, saudara-saudara. Ya, ada banyak kan hamba-hamba Tuhan saking sibuknya sampai nggak kenal tetangga. Ada banyak pendeta yang saking sibuknya di gereja nggak kenal tetangga depan, kiri, dan kanan. Ada banyak kan seperti itu, karena kita pikir kita nggak punya waktu lagi, saudara-saudara. Coba kalau pendetanya rumahnya kebakaran, yang paling menolong banyak orang memberikan air, siraman air itu siapa, saudara? Tetangga. Jadi saudara-saudara, makanya gereja mulai dari rumah menjangkau tetangga kiri kanan, saudara-saudara. Kasih mereka makanan, bayar harga, masak, antarkan ke mereka, saudara-saudara. Ini yang saya lakukan, sehingga saya punya banyak teman di tetangga saya ini loh, saudara-saudara. Mulai membagikan makanan kepada mereka. Nah, ini adalah zaman yang terbaik. Ini adalah waktu yang terbaik. Makanya saya bilang, Tuhan, coronavirusnya ya Tuhan, kalau memang ini yang terbaik buat anak-anak Tuhan, saya berdoa supaya anak-anak Tuhan mengambil kesempatan coronavirus musim coronavirus ini adalah tempat untuk berbagi ke tetangga-tetangga. Kalau saudara mau mulai gereja, mulai sekarang nih, jangan tunggu sampai corona habis, saudara-saudara. Kalau saudara punya panggilan untuk melayani Tuhan, membangun gereja, mulai nih sekarang, beribadah di rumah saudara, main gitar, biarkan tetangga mendengar. Kenapa? Saudara, jadi tetangga punya hiburan. Saudara tahu kan, pada waktu di Cina, di negara-negara Eropa, saudara-saudara, karena semua orang di lockdown, orang-orang kehilangan hiburan. Akibatnya saudara, satu orang menyanyi
Semua orang menyanyi saudara di seluruh komplek itu dari jendela-jendelanya. Nah ini suatu gambaran yang sangat luar biasa sekali. Ini mungkin tidak akan pernah kita lihat lagi saudara-saudara di zamannya kita saudara-saudara. Jadi sebelum corona habis saudara-saudara, cepat-cepat lakukan sesuatu untuk saudara membangun fondasi pelayanan, membangun fondasi penginjilan saudara-saudara, membangun fondasi peribadatan saudara-saudara. Nah mulailah beribadah di rumahmu pakai gitar, musik, gitu ya, berdoa kencang-kencang, mendoakan tetanggamu biar bisa didengar kalau saudara tinggal di rumah kontrakan gitu ya. Tuhan, aku berdoa buat tetanggaku di kiri dan kanan, berkati mereka. Kalau mereka sakit Tuhan, sembuhkan mereka. Saudara bagaimana kalau saudara yang mendengar ya, tiba-tiba misalnya gini, saudara di rumah saudara, tiba-tiba tetanggamu kau dengar dari dinding mendoakan dirimu, bagaimana hatimu coba? Apa enggak hancur? Apa enggak jadi, wow Tuhan, tetanggaku perhatian banget sampai aku tuh didoakan. Nah saudara, kenapa Kristen agak sedikit lamban mengalami kelambatan dalam penginjilan di Indonesia? Kita sudah melewati banyak kesempatan sebenarnya di Indonesia pada waktu penganiayaan terjadi. Nah ini adalah kesempatan yang terbesar. Kenapa saudara-saudara? Tuhan katakan, aku sedang melanda, menggoncangkan kemah-kemah Kedar. Saudara, ini dia waktunya. Kedar itu paling banyak di mana saudara? Di Indonesia. Jadi saudara-saudara, cepat-cepatlah, bangunlah doa mesbah persembahanmu. Karena apa? Semua orang tahu di lingkunganmu ini zamannya lockdown. Semua orang tahu kita mesti berdoa dari rumah, menyanyi dari rumah, beribadah dari rumah. Jadi saudara-saudara mulai biasakan berdoa dari rumah, beribadah dari rumah. Tepuk tangan gak apa-apa, sekarang gak ada yang protes. Tetanggamu tidak akan protes, tetanggamu tidak akan komplain ya. Karena apa? Karena mereka juga tahu, mereka juga pemerintah tahu, karena mereka juga tahu keadaanmu saat ini memaksa engkau harus beribadah di rumah, harus menyembah di rumah. Jadi saudara-saudara, mereka nggak akan protes. Nah, jadikan itu menjadi satu hal yang biasa, sehingga nanti ketika corona selesai terjadi, mereka itu sudah terbiasa dengan hal itu. Nah saudara, pada saat ini juga bagikan saudara mungkin pisang goreng, mungkin singkong goreng ya, goreng di rumah. Bagikan mereka saudara-saudara. Awal mula saya juga menjangkau orang bule di situ saudara, di depan rumah saya. Awal mulanya juga dari pisang goreng. Saya goreng pisang di rumah, godok-godok kita bilangnya gitu ya. Pisang hancur gitu, dikasih dengan tepung gitu ya. Saya bagikan ke mereka. Siapa nyangka saudara-saudara, dari sebuah pisang godok-godok, pisang goreng itu ya saudara-saudara, telah bisa membangun suatu hubungan tetangga saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara, kita menjadi teman, kita menjadi kenal. Suatu hari rumahnya kebakaran saudara-saudara. Nah tetangga saya yang manggil call 911, dan saya di sana juga menjenguk, menanyakan mereka apakah mereka baik-baik atau tidak gitu. Dan mereka merasa kita perhatian dengan mereka saudara-saudara. Nah suatu hari saya mengundang mereka untuk acara di rumah saya gitu ya. Mereka bilang tidak hari ini, hanya mungkin lain kali. Nah dengan begitu saudara, mereka juga saudara tidak menolak kita saudara-saudara. Nah coba kalau kita pikir, kenapa banyak gereja-gereja diruntuhkan di Indonesia? Kenapa banyak gereja-gereja dibakar di Indonesia? Kalau kita mau jujur gitu ya saudara-saudara, mari kita berkaca kepada diri kita sendiri. Kita kurasa kita yang mungkin saja saudara dari awal kita salah fondasi. Mungkin saja dari awalnya kita tidak menjangkau atau mencari hati tetangga-tetangga kita, sehingga dia merasa dijauhkan atau merasa tidak dilibatkan atau merasa kita tidak peduli dengan mereka. Nah mulai sekarang, seperti tadi itu pohon sangge-sangge itu tadi, marilah kita menjadi pohon sangge-sangge yang mati saudara-saudara, yang mesti dipotong supaya ada kehidupan yang baru muncul. Nah saudara-saudara, zaman coronavirus ini kita lagi sedang dipotong sama Tuhan. Ambisi kita, strategi kita, pikiran kita, pola pikir kita, mindset kita gitu ya. Dan supaya apa? Ketika musim semi datang saudara-saudara, pohon yang tadi dipotong itu saudara, kehidupan yang tadi dipotong itu saudara, muncul suatu kehidupan yang baru, bahkan lebih berbuah saudara-saudara. Amin. Nah saat inilah saudara-saudara, mari saya encourage kepada teman-teman, yuk garanti deh. Dalam hal ini saya bisa menggaranti saudara-saudara. Karena apa? Dasar saya di firman Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh orang tersebut pun bisa dipulihkannya, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya engkau merasa tetanggamu musuhmu selama ini, saudara, kalau engkau melakukan apa yang kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan? Kasihilah tetanggamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dengan cara apa? Firman Tuhan juga berkata. Jadi semua saya pakai bukan teori saya, pakai firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata begini, kasih menutupi banyak dosa, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak bisa, kalau misalnya begini, kita mau menjangkau seseorang atau musuh kita, satu-satu caranya itu adalah dengan kasih, saudara-saudara. Tuhan bilang begini, kasihilah musuhmu, kan? Dengan begitu engkau memberikan bara api di atas kepalanya. Nah, di dalam hal penginjilan, saudara-saudara, yang menjadi masalah bukan soal penganiayaan. Dalam penginjilan di Indonesia, terutama suku-suku Kedar, yang menjadi persoalan adalah anak-anak Tuhan belum bayar harga untuk melakukan hal yang paling sederhana. Hal yang paling sederhana itu adalah, makanya Tuhan bilang, kalau engkau setia di dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan juga diberikan perkara yang besar. Perkara yang kecil itu adalah menjangkau tetangga. Itu perkara kecil, saudara-saudara. Memberikan nasi goreng, memberikan mie goreng, memberikan bakso gitu ya. Itu perkara yang kecil, saudara-saudara. Nah, tapi kalau saudara sudah mengalami perkara-perkara yang kecil ini, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Dia akan berikan hati mereka. Tuhan akan berikan kepada engkau, saudara-saudara, waktu mereka. Tuhan akan berikan kepada engkau pikiran mereka. Kau undang mereka beribadah di rumah, mereka akan datang, saudara-saudara. Ini sudah waktunya. Saudara, ini adalah waktunya. Tuhan bilang, aku menggoncangkan kemah-kemah Kedar, saudara. Waktu Tuhan bilang kemah Kedar, itu adalah maksudnya saudara-saudara kita, dari sepupu kita, saudara-saudara. Jadi saudara, jangan teman-teman yang di Indonesia, jangan ketinggalan kesempatan ini. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara, sekali lagi, cara penginjilan kita yang paling terbaik adalah dalam saat ini, saudara. Saya terus terang, saya tidak bisa ke Indonesia. Saya nggak bisa ke gereja saudara. Jadi jangan harapkan saudara-saudara saat ini saya akan datang ke gereja saudara, saya akan diundang ke gereja saudara untuk beribadah, gitu ya. Saya terus terang saya bilang, Tuhan, saya capek loh. Kalau saya harus pergi menyampaikan firman Tuhan dari waktu ke waktu, dari jalan ke jalan, ada nggak cara yang terbaik untuk saya bisa lebih efektif memperlengkapi umat Tuhan? Tuhan bilang tulis buku dan itu live gitu loh. Jadi beritanya nyampai gitu loh, saudara-saudara. Jadi saudara, saya lebih suka pelayanan yang efektif oleh karena itu, untuk memperlengkapi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Indonesia. Sekarang ini kan zamannya langsung gitu ya, BTL, batak tembak langsung gitu loh istilah. Ini khotbah langsung gitu kan. Jadi nggak perlu saya mesti datang ke gereja saudara, nunggu diundang untuk bisa dengarkan firman Tuhan, nggak perlu. Jadi saudara, sebisa mungkin karena ini banyak saya menyampaikan pesan-pesan yang tadi selama ini nggak disampaikan banyak di gereja gitu ya. Bahkan kadang-kadang tuh bersifat sensitif untuk para hamba-hamba Tuhan. Sampai saya bilang sama suami saya, Tuhan, saya nggak peduli deh sekarang begitu. Saya itu nggak mencari supaya diundang di gereja-gereja lagi sekarang. Saya nggak peduli harus bergereja di tempat saya sekarang. Malahan rasa-rasanya saya ini kayaknya kita ini sudah selesai nih gereja kita yang saat ini gitu. Karena pertama ya mereka selama kita di sana kayaknya itu kehadiran kita pun tidak diakui gitu ya sebagai nabi gitu loh. Saya tidak mau membuang waktu-waktu saya, karena waktu saya ini berharga. Ngapain saya buang-buang waktu kepada orang yang nggak mengakui gitu kan? Untuk apa gitu loh. Jadi juga saudara perhatikan, jangan buang-buang waktumu untuk suatu pelayanan yang tidak efektif gitu loh. Pastikan pelayananmu itu benar-benar mengubahkan orang. Pastikan pelayanan yang kau lakukan itu mengubahkan hidup gitu ya. Pastikan pelayananmu itu benar-benar menjangkau gitu jiwa-jiwa dengan nyata. Salah satunya itu semua tadi itu, mengubahkan orang yang pentingnya, membuat orang tuh menjadi lebih baik. Jadi jangan cuma sibuk-sibuk di badan, sibuk-sibuk di tangan, habis waktu, tapi impactnya sedikit. Jadi gitu loh saudara-saudara. Nah, lagi-lagi pasti khotbah saya ini nggak akan disukai para pendeta-pendeta. Waduh, ini Ibu Hana nyuruh orang keluar dari gereja saya. Enggak, saya nggak suruh saudara keluar dari gereja saudara.
karena itu urusan Tuhan dan saudara. Saya cuma bilang keadaan saya. Karena seringkali, makanya saya nggak punya karir di gereja. Kenapa? Seringkali Tuhan ini bilang saya keluar masuk di gereja. Karena apa? Sebagai seorang nabi, tugas saya itu bukan untuk mencari karir di gereja atau ya membangun karir di gereja. Saya nggak punya karir, saudara-saudara. Karir saya itu dalam tangan Tuhan. Saya tuh ke gereja itu, saudara-saudara, untuk bersekutu dengan saudara-saudara dalam Tuhan. Nah, ada waktu-waktu tertentu ketika saya dalam suatu gereja tersebut, Tuhan tunjukkan orang-orang tertentu, ini loh nabi, ini loh hamba Tuhan, ini loh penginjil, ini loh rasul, ini loh ini, tapi mereka nggak diakui gitu loh. Pendetanya nggak melihat mereka di gereja. Pendetanya cuma menganggap mereka itu sebagai jemaat biasa, melakukan pelayanan-pelayanan yang biasa, tapi mereka nggak pernah diangkat sebagaimana mereka mestinya di dalam tangan Tuhan, di dalam rumah Tuhan gitu loh, saudara-saudara. Nah, tugas saya itu tuh mata. Jadi saya bisa mengenalin, saya bisa melihat orang-orang siapa dan memperkatakan firman Tuhan kepada mereka, mengordinasi mereka, melepaskan mereka, mendoakan mereka, melepaskan perkataan hidup Tuhan atas mereka, nubuatan Tuhan atas mereka, dan melepaskan mereka. Nah, tugas saya itu, kalau sudah, saya nggak suruh mereka keluar dari sana, saya nggak suruh mereka tuh untuk jadi pemberontak, enggak. Ini karena panggilan saya ini bukan untuk semua orang. Panggilan saya ini boleh saya katakan tuh bukan untuk semua orang, tapi saya tahu panggilan saya gitu loh, saudara. Dan saya puas, dan makanan saya itu ditolak. Itu makanan itu gaji saya dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, itu gaya hidup saya gitu, ditolak beritanya. Karena apa? Karena banyak pendeta-pendeta itu, saudara, di gereja yang merasa itu tidak nyaman gitu loh dengan keberanian saya. Bukannya saya bilang kayak gini-gini, kan ada banyak pendeta ada juga ya banyak nabi-nabi kan yang kayaknya tuh petenteng-petenteng juga gitu kan, sok-sokan. Ada kan yang nggak sopan juga, yang asal ngomong sama pendeta, nggak boleh juga. Kita sebagai nabi harus lemah lembut hati kita. Kita juga sebagai nabi harus punya tata krama, harus namanya punya aturan. Salahnya dulu di zaman dulu, kenapa nabi banyak ditolak di gereja? Karena pada zaman sekitar 20 tahun ke belakang, banyak nabi-nabi Tuhan, memang yang nabi-nabi baru, beroperasi di dalam karunia-Nya di dalam gereja asal-asalan gitu loh. Bukan tidak belajar dari tuntunan Tuhan. Nah, ini khususnya ini nanti saya akan beritahukan di sekolah kenabian. Bagaimana caranya untuk kita bisa berjalan sebagai seorang nabi yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Bukan nabi yang asal nabi, atau nabi yang asal ngomong, atau nabi yang sok-sokan gitu kan ya. Tapi yang punya tata krama dan tertib hidup. Jangan kita menjadi batu sandungan gitu ya, saudara-saudara. Jadi saya mengatakan kepada saudara, jangan keluar daripada suatu gereja kalau Tuhan tidak suruh engkau gitu loh. Jadi jangan ngomong kepada pendeta asal-asal ngomong. Jangan ngomong, wah saya hamba Tuhan, Tuhan bilang saya harus gini. Nggak boleh juga kita seperti itu, saudara-saudara. Ngomong asal tidak ada tata aturannya gitu loh. Ngomong kepada suatu pendeta lokal, kita harus punya kasih, tapi kita juga harus ada hormat, tapi kita harus melakukannya di dalam tuntunan Tuhan ya, saudara-saudara, agar kita jangan menjadi batu sandungan. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi inilah yang saya bisa sampaikan pada saat ini buat saudara-saudara. Dan kalau saudara diberkati, saudara tahu ada orang-orang yang perlu mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sampaikan. Saudara, saya bilang ini bukan untuk cari followers ya. Saya camkan ini di hadapan Tuhan, saya ngomong kepada saudara. Karena apa? Saya nggak perlu cari followers. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang kepada saya dulu, waktu saya mau jadi penyanyi, saudara-saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini mau jadi penyanyi, Tuhan suruh saya jadi penyanyi. Saya nggak punya platform, Tuhan. Orang di Indonesia juga udah nggak tahu saya lagi. 13 tahun meninggalkan Indonesia, udah nggak kenal siapa saya lagi, Tuhan. Dulu karena 13 tahun yang lalu saya pelayanan di Indonesia sampai kemana-mana gitu loh, saudara. Tiba-tiba diangkat Tuhan, balik disuruh ke Amerika gitu ya. Udah disembunyikan di Amerika. Saya melupakan orang-orang yang di Indonesia. Saya nggak hubung-hubungin lagi gitu ya. 2 tahun yang lalu pun ketika saya balik ke Indonesia, saya nggak banyak gitu menghubungi jemaat-jemaat yang dulu saya pelayanan gitu loh, saudara. Karena saya tahu itu bukan waktunya saya untuk
untuk apa ya, mau